Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggi Wibowo Saputra, dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintah. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang mencatat koreksi kesalahan dan peristiwa luar biasa di satuan kerja dan desa. Nah, di sini bisa kita lihat, terkadang PPK SKPD salah mencatat nama akun, semisal belanja modal ke belanja barang atau jasa. Terkadang juga PPK SKPD ini salah menuliskan nominal. Nah, contoh pembelian ATK sebesar 1.515.000 dicatat sebesar 1.551.000. Kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki dengan membuat jurnal koreksinya. Nah, berikut ini contoh pembuatan jurnal koreksi untuk SKPD. Kita lihat contoh di bawah. Pada tanggal 1 Juli 2022, SKPD X membeli peralatan studio visual seharga 10.151.000. Penyimpan dan pengurus barang telah menerima berita acara serah terima dari rekanan. Pembayaran ini dilakukan dengan mekanisme langsung atau LS. Ya. Nah, transaksi ini oleh PPK SKPD dicatat pada akun belanja modal peralatan komputer. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang kurang sesuai atau harus ada akun yang harus dikoreksi. Nah, di sini kita perhatikan SKPD X ini membeli peralatan studio visual sementara dicatat oleh PPK SKPD di sini menggunakan akun belanja modal peralatan komputer. Berarti ada kesalahan penginputan nama akun. Kita lihat di sini. Nah, berikut adalah pencatatan yang dilakukan oleh PPK SKPD saat pembelian. Di sini kita lihat nama akunnya adalah peralatan komputer mainframe. Dan di jurnal LRA-nya adalah belanja modal pengadaan peralatan komputer mainframe. Yang seharusnya adalah peralatan studio visual atau belanja modal pengadaan peralatan studio visual. Nah, kita akan perbaiki untuk jurnal di sininya ya. Yang peralatan komputer mainframe ini kita rubah menjadi peralatan studio visual disimpan di debit sebesar 10.151.000. Dan peralatan komputer mainframe ini kita pindahkan ke kredit sebesar 10.151.000. Ini ada di dalam jurnal laporan operasional atau jurnal LO. Nah, sementara di bawah untuk jurnal realisasi anggarannya, akunnya adalah belanja modal pengadaan peralatan studio visual. Ya, jadi belanja modalnya adalah pengadaan peralatan studio visual. Nah, untuk belanja modal pengadaan peralatan komputer mainframe kita simpan di kredit sebesar 10.151.000. Baik, selanjutnya soal selanjutnya adalah pada tanggal 17 Juli 2021, SKPD X membeli peralatan studio visual seharga 10.151.000. Penyimpan dan pengurus barang telah menerima berita acara serah terima dari rekanan. Pembayaran ini dilakukan dengan mekanisme langsung. Nah, transaksi ini dicatat oleh PPK SKPD sebesar 10.115.000. Baik, di sini sudah kita temukan untuk kesalahannya adalah kesalahan di pencatatan nominal yang seharusnya adalah 151.000, sementara dicatat adalah sebesar 115.000. Ya, jadi ada kekurangan biaya ya atau selisih biaya sebesar 36.000. Nah, pencatatannya seperti ini. Peralatan studio visual ini dimasukkan di debit sebesar 36.000 untuk selisih saldonya ya. Di RKP PPKD-nya juga sebesar 36.000, simpan di kredit. Jadi untuk di LRA-nya sendiri, belanja modal pengadaan peralatan studio visual itu simpan 36.000 di debit. Dan untuk perubahan saldonya, saldo anggaran lebih simpan di kredit sebesar 36.000. Jadi untuk nominal ini cukup membuat selisih atau menginput selisih dari pembelian dan pencatatan. Baik, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, untuk jurnal koreksi di sini, ini yang tadi ya, yang pertama bahwa ada beberapa nama akun yang kurang tepat ya.
diganti menjadi akun-akun yang sesuai dengan pembelian di lapangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang koreksi kesalahan pencatatan di desa. Nah, koreksi kesalahan pencatatan di desa ini berbeda dengan koreksi kesalahan pencatatan di SKPD. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan basis akuntansi yang digunakan di desa ini menggunakan basis akuntansi kas, di mana pencatatannya dilakukan dengan menggunakan buku kas umum. Nah, hal ini menyebabkan bentuk jurnal yang digunakan juga berbeda untuk melakukan koreksi kesalahan. Untuk mengetahui perbedaannya, kita simak ya. Contoh sebagai berikut. Pada tanggal 6 Juli 2021, Desa Konoha membeli perlengkapan alat-alat listrik sebesar 1.870.000. Ini sudah termasuk PPN 10%. Nah, transaksi ini dicatat dalam buku kas umum sebagai berikut. Oke, pada tanggal 6, kode rekeningnya 52101. Untuk uraiannya belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos. Ya, kita lihat di sini sebesar 1.870.000 di pengeluaran. Dan saldonya adalah 1.870.000. Nah, potongan PPN-nya dimasukin di sini ya. Untuk pengeluaran kumulatifnya dari keseluruhan pembelanjaan ini adalah sebelum PPN sebesar 1.700.000 dan ditambah PPN sebesar 10% adalah sebesar 170.000. Baik, di sini kita akan melihat kesalahannya ada di mana. Kesalahannya ada di dalam penulisan akun ya, yang harusnya belanja perlengkapan kita lihat di soal ini adalah perlengkapan alat-alat listrik, sementara di sini adalah perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos. Baik, untuk koreksinya kita lihat lagi di sini ada pencatatan ke dalam buku kas umum. Yang di atas itu adalah kesalahan pencatatan akun ya. Nah, harusnya kita rubah atau kita koreksi dengan jurnal atau di buku kas umumnya seperti ini. Kita masukkan belanja alat tulis kantor dan benda pos. Dan yang kedua adalah belanja perlengkapan alat-alat listrik. Nah, untuk alat pos ini sendiri kita masukkan di penerimaan sebesar 1.870.000. Sementara untuk pengeluaran belanja perlengkapan alat listrik kita simpan di pengeluaran 1.870.000. Nah, di pengeluaran kumulatifnya juga sebesar 1.870.000. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan peristiwa luar biasa di satuan kerja. Nah, kita lihat contoh soal di bulan Juli 2021 ini di Kabupaten Bandung terjadi wabah banjir yang menyerang 5 kecamatan ya. Ini dianggap sebagai kejadian luar biasa ya, karena ada hampir 5 kecamatan yang terendam banjir. Nah, Dinas Sosial Kabupaten Bandung memberikan bantuan kepada korban bencana alam tersebut menggunakan anggaran belanja tak terduga. Bantuan yang diberikan sebesar 20 juta dengan menggunakan mekanisme ganti uang ya. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini di tanggal 31 Desember ini ada bencana banjir di 20 juta ya uraiannya di debit, dan untuk kas di bendara pengeluaran sebesar 20 juta untuk jurnal laporan operasional. Sementara seharusnya ada keterangan atau jurnal di bawahnya adalah belanja tak terduga sebesar 20 juta dan perubahan sal atau saldo anggaran lebih ya sebesar 20 juta untuk jurnal laporan realisasi anggaran. Baik. Nah, pencatatan luar biasa di desa juga menggunakan buku kas umum ya. Sama. Soalnya hampir sama dengan yang tadi, untuk nominalnya berbeda sebesar 25 juta. Kita lihat di sini pencatatannya adalah seperti ini ya. Untuk uraiannya adalah belanja tak terduga, penerimaannya kosong, untuk pengeluarannya adalah sebesar 25 juta dan pengeluaran kumulatifnya juga sebesar 25 juta. Berarti saldonya adalah minus 25 juta. Oke. Nah, di sini materi hari ini selesai. Mudah-mudahan para siswaku sekalian bisa memahami materi ini. Kalaupun tidak, bisa menggunakan handout yang ada di LKP e-learning ya. Itu materi hari ini. Sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.